Selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Luar biasa kasih Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Hingga pada malam hari ini kita berada dalam persekutuan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14. Mari kita berdoa. Ya Kristus, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca firman Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dapat memahami akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami akan diutus untuk melakukan firman Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan senantiasa memampukan kami untuk dapat membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 11, demikian firman Tuhan. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbaku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakah ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbaku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam, kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Apakah berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternak yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Keluarga yang diberkati Tuhan, utusanku, itu adalah arti nama dari Maleakhi. Maleakhi adalah seorang nabi yang di dalam kitab-kitab dia adalah termasuk nabi kecil yang sesaman dengan Sefanya, begitu juga dengan Sakaria. Keluarga yang diberkati Tuhan,
Maleaki dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan bangsa Israel. Ia memberi pesan kepada Yehuda sesudah kembali dari pembuangan, yang dimana mereka telah sampai ke tanah yang kemudian adalah tempat di mana mereka tinggal. Allah menegur Israel melalui Maleaki. Itu berarti ketika Allah menegur Israel, maka Allah mengasihi Israel. Allah mencintai Israel. Jika Allah tidak mengasihi Israel, Dia akan membiarkan mereka. Dia tidak akan menegur mereka agar mereka melakukan kehendak dan keinginan mereka sendiri. Israel yang telah keluar dari pembuangan, tembok-tembok Yerusalem sudah dibangun kembali, dan banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup mereka. Dan kehidupan mereka pada saat itu sudah berjalan dengan baik, baik secara perekonomian, baik secara kehidupan mereka. Namun spiritualitas mereka tidak berjalan dengan baik. Israel, mereka melakukan ibadah masih dibalut dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Babel ketika mereka berada di tanah pembuangan. Apa yang mereka lakukan itu sehingga teguran Allah melalui Maleaki sungguh-sungguh sangat keras dalam kehidupan Israel. Ya. Ketika kita membaca bacaan kita dari Maleaki pasal 1 ayat 6 sampai 14, sangat terlihat bahwa Israel, umat Allah yang dikasihi Allah, umat Allah yang telah dibebaskan, mereka tidak menghormati Allah. Sehingga Allah menegur mereka. Bahkan Allah juga menegur dan melihat bagaimana para imam menghina Allah di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Pertanyaannya, apa yang membuat kita tidak menghormati Allah? Apa yang membuat Israel kemudian dikatakan menghina Allah? Ketika kita melihat dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8, Israel, umat Allah, mereka memberikan persembahan yang cemar. Mereka memberikan persembahan yang bercacat. Padahal di dalam kehidupan tradisi perjanjian lama, di dalam kehidupan para nabi-nabi, melalui Abraham, Ishak dan Yakub, mereka mempersembahkan korban persembahan yang terbaik kepada Tuhan, tidak bercacat, tidak bernoda. Namun dalam konteks bacaan kita pada hari ini, Israel mereka memberikan persembahan yang tidak berkenan kepada Allah. Mendengar teguran dari Allah melalui Maleaki, Israel sungguh-sungguh sangat terkejut. Dan kalau kita melihat ternyata terjadi perdebatan. Ya. Para imam bertanya, bagaimanakah kami menghina namamu? Bagaimana kami mencemarkan akan persembahan itu? Bagaimanakah kami melakukan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Namun Allah mempunyai bukti-bukti bahwa mereka telah mencemarkan akan persembahan yang diberikan kepada Allah. Bahwa dalam ayat yang ke-8 sangat jelas dikatakan, kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Bahkan Maleaki mengatakan, coba persembahan itu kamu bawa kepada bupatimu. Apakah dia berkenan atasnya? Keluargaku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan para imam sebagai pemuka agama, mereka telah mencemarkan meja Tuhan. Mereka telah menghina akan meja Tuhan sebagai tempat di mana persembahan untuk kekudusan yang kemudian diberikan kepada Allah. Mereka menerima karena para imamlah yang membawa persembahan itu kepada Allah. Mereka menerima
Apa yang menjadi persembahan yang tidak bercacat dan tidak bercerah? Artinya ya sudah, apa yang dikasih sama Tuhan itu sudah urusan Tuhan nantinya. Para imam tidak mengarahkan untuk sesuatu yang benar kepada ketetapan Allah. Mereka sungkan untuk menegur umat Allah yang melakukan kesalahan, bahkan persembahan yang mencemarkan akan Allah, kekudusan Allah dalam hidup mereka. Oleh karena itu dalam ayat 10 dikatakan, sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku. Artinya ketika ada para imam yang kemudian menegur, mengarahkan dengan benar, maka semuanya itu tidak akan terjadi. Persembahan itu tidak akan menjadi sia-sia. Persembahan itu tidak ditolak oleh Tuhan. Bahkan pertanyaannya, apakah benar sikap iman seperti itu dalam kehidupan umat Allah, dalam kehidupan para imam? Oleh karena itu Allah sangat marah bahwa mereka hanya memberikan persembahan sebagai kewajiban beragama saja. Bukan bagaimana pemberian mereka itu yang terbaik. Oleh karena itu dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternak yang dinasarkan. Sudah dinasarkan lagi Bapak Ibu. Tetapi mereka mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Bukan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, hal ini mau memperlihatkan bahwa kecemaran kepada Allah. Dan Allah mau menunjukkan Allah tidak kompromi kepada orang yang melakukan ibadah dan hidup yang tidak benar, serta memberikan persembahan yang tidak benar kepada mereka, kepada Allah. Sehingga yang terjadi adalah Allah marah dan akan menghukum mereka. Keluarga yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita seperti Israel? Tidak tulus dalam beribadah kepada Tuhan. Tidak tulus dalam menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari firman Tuhan pada saat ini membawa kita kepada perenungan diri, evaluasi diri kita sebagai umat Allah yang telah banyak menerima kasih Allah, pertolongan dan berkat Allah dalam hidup kita. Sampai pada saat ini, di bulan yang ke-11 di tahun 2020, mari kita mengoreksi dan mengevaluasi kehidupan kita sebagai orang yang mengaku Kristen, yang percaya kepada Allah Sang Raja yang menebus kehidupan kita. Bagaimanakah sikap hidup kita beribadah? Apakah kita hidup layak dan sudahkah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Keluarga yang diberkati Tuhan, kalau mau jujur, terkadang kita memberikan sesuatu kepada Tuhan itu asal-asalan. Memberi bukan yang terbaik. Atau segala sesuatu yang kita kerjakan, mulai dari persembahan kita, disiplin rohani kita, disiplin pekerjaan hidup kita, mengatur waktu dengan keluarga kita dalam beribadah, mengatur waktu dalam pelayanan kita, atau waktu untuk melayani Tuhan. Sudahkah kita lakukan yang terbaik? Firman Tuhan hadir kepada saudara dan saya sebagai imam, sebagai para pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah saya sudah sungguh-sungguh melaksanakan kebenaran firman Tuhan yang benar atau tidak? Ataukah saya hanya sekedar untuk dilihat oleh orang dan menunjukkan perilaku beribadah, namun itu semua hanyalah sebuah formalitas dan tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Keluargaku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Roma pasal 12 ayat 1, bahwa persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan itu adalah diri kita. Itu adalah
kehidupan kita. Itu adalah apa yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Artinya, apa yang kita lakukan, mempersembahkan diri kita ini, kita wujud nyatakan dalam pemberian-pemberian kehidupan kita yang harus benar-benar, yang harus sungguh-sungguh, yang harus jujur sesuai dengan ketetapan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan kita sudah tidak lagi kemungkinan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, masihkah kita mau untuk beribadah, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita? Di tengah-tengah akan keberadaan hidup kita, ketika kita ke gereja, betul-betul kita sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan atau hanya sekedar ke gereja saja. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh, maka tidak ada syarat lain dalam hidup kita untuk datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, menguduskan dan membangun hubungan kita kepada Allah. Kita akan mau untuk dibimbing dan dituntun serta diarahkan itu dalam kehidupan kita. Orang lain sering terkecoh dengan identitas agamanya. Orang lain sering terkecoh bahwa dirinya adalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Namun jangan sampai sesungguhnya agama, iman kita itu tanpa perbuatan itu akan menjadi kesia-siaan dalam kehidupan kita. Sehingga mari kita sangat perlu menghayati akan penghayatan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Maleaki. Keluargaku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini harus dipahami karena di dalamnya kita diyakinkan tentang kasih Allah. Kita diyakinkan untuk perlunya menghormati Allah. Kita diyakinkan untuk sungguh-sungguh jujur ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Baik itu diri kita maupun materi yang kita berikan kepada Tuhan. Apakah semuanya itu bukan sisa atau yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan? Tuhan tidak melihat jumlah yang kita berikan, tapi kualitas pemberian kita. Itu yang Tuhan nilai. Itu yang Tuhan terima atau tidak di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan sampai kita memberikan semuanya itu bernoda dan hanya asal-asal dan hanya sisa-sisa yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi marilah Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita hayati dan wujud nyatakan dalam kesetiaan kita. Perlu kita hormati Allah di dalam kehidupan kita dalam tindakan yang konkret. Kita memberikan persembahan kita yang berkenan kepada Tuhan untuk bersaksi memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau manusia dia mau dihormati, bahkan kalau dia tidak dihormati dia sangat tersinggung. Kita bayangkan Allah Sang Pencipta tidak mendapatkan penghormatan yang terbaik, persembahan hidup kita melalui perkataan, perbuatan, sikap kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Kita adalah umat yang telah ditebus. Maka hari ini kita diingatkan untuk menghormati Allah, mengubah kehidupan kita agar hidup kita menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Roh Kudus memampukan kita. Amin.